ikut, sedangkan dia kan nggak tahu tentang spiritual seperti itu. Ya karena ayah itu sendiri yang maksa gitu. Kamu harus tahu nih ya, kan itu. Kayak kami pihak keluarga panik tengok keadaan abang saya sekarang. Udah 2 hari nggak sadarkan diri. Saya cuma pengen abang saya itu sembuh lagi. Dan saya mau dengan cara apapun, mau dengan bagaimanapun kalian buat kan gitu. Yang penting saya cuma pengen abang saya sembuh. Kalau takdir ataupun permasalahan pasti itu setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Jadi untuk abang itu bersabar lah. Loh mas, Mas Ray itu kan punya tim spiritual ya. Terus kenapa pula bisa abang saya yang disuruh turun, bukan tim-timnya itu, membuat abang saya jadi koma? Pasti saya akan balaskan dengan abang saya. Kamu dengar itu ya? Saya nggak main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan dan juga diberikan panjang umur. Selawat barikan salam, mari kita bersalawat terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya nanti kita di akhirat mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo para sahabat, ikutin saya bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsu, anta badru, anta nuru fauqa nuri. Anta samsu, anta badru, anta nuru fauqa nuri. Anta ismiru wa khori, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik para sahabat, semoga setelah saya melantunkan salawat, jalan saya itu lebih dilancarkan lagi. Jadi ADPR itu mau minta pertanggungjawaban terhadap saya, jadi saya tuh bingung mau minta mau tanggung jawab seperti apa gitu. Soalnya kan saya itu nggak tahu apa-apa. Jadi nanti akan saya telusuri dulu di tepatnya rumahnya Pak RT. Udah, kita lanjutkan aja ke rumahnya sekarang. Assalamualaikum. Ini benar kediamannya adiknya Pak RT? Iya benar. Oh, itu abang yang nelpon saya tadi ya? Iya, saya adik dari Pak RT. Oh ya, saya masuk dulu lah izinnya ya. Boleh silakan. Jadi cerita lanjutannya kayak apa, Bang? Ya gini loh. Saya pengen tahu gimana kronologi kejadiannya abang saya itu kok bisa sampai koma gitu, udah 2 hari di rumah sakit. Jadi jalan ceritanya gini, kan Pak RT itu menelepon abang saya yang namanya Maser itu, bahwasannya Pak RT itu meminta tolong. Jadi Pak RT minta tolong, kan ada tuh orang yang menikah sesama jenis. Dan ketika Maser itu terjun ke lokasi dan bencong itu nggak terima, seakan-akan itu Maser itu kayak sok paling bener, sok paling tahu gitu. Jadi keco-keco. Jadi si bencong itu kayak mana ya? Dia itu meminta sumpah, bahwasannya misalkan dia bener, dia nggak akan ajab. Tapi misalnya dia tuh bohong dengan perkataan dia itu kayak menerima musibah macam ajab gitu. Udah pas si bencong itu kan ajab, jadi si bencong itu menuduh Masri bahwasannya Masri menyantet. Ya terus pas kejadian itu bencong itu nggak terima, terus dia itu kayak memanggil dukun untuk membela si bencong itu, bahwasannya karena Masri itu dituduh menyantet si bencong itu gitu. Jadi kok bisa abang saya terjun di dunia spiritual seperti itu? Sedangkan setahu saya dia nggak pernah ikut-ikutan dalam hal begitu. Ya mungkin kan Pak RT itu memiliki tanggung jawab yang besar. Makanya di saat Masri itu diculik sama si dukun itu, Pak RT itu mau terjun gitu. Tapi terus terang kami para tim Masri itu nggak ada yang namanya itu memaksa untuk Pak RT itu terjun ke lokasi, tapi Pak RT sendiri yang mau kayak kemauan sendiri lah gitu. Jadi kami itu nggak ada maksa gitu, jadi memang kemauan Pak RT. Jadi selagi kami kayak mana menghargai Pak RT, makanya Pak RT itu kami biarkanlah dia itu terjun ke lokasi. Tapi sebelum dia terjun ke lokasi, kami kasih tau dulu apa efek yang akan terjadi, karena kan yang dia datang itu bukan orang-orang biasa gitu, itu orang yang berilmu lah kalau misal diomongin gitu ya gitu. Jadi kok bisa Pak RT terjun seperti itu, membantu si Ray di Sandra oleh dukun? Ya karena itu kayak mana, Pak RT itu merasa bahwasannya Mas Ray itu dipanggil oleh Pak RT, makanya apapun yang terjadi sama Mas Ray itu tanggung jawab sama si Pak RT gitu. Makanya Pak RT itu ada niatan membantu Mas Ray, ya karena bukannya saya memaksa dari tim Mas Ray ya, makanya ya karena itu kemauan Mas Ray, Pak RT sendiri gitu. Kok bisa kalian bolehin dia ikut sedangkan dia kan nggak tahu tentang spiritual seperti itu? Ya karena Pak RT sendiri yang maksa gitu. Karena kan udah saya larang, Pak
Pak RT jangan ke situ karena itu bukan orang biasa, itu orang yang berilmu. Masih mending lah misalnya orang-orang lain gitu, misalnya orang biasa yang nggak berilmu ini salahnya itu yang didatangi itu orang dukun. Tolong sendiri tuh bakal kayak mana itu efeknya misalnya dia itu memang nggak tahu gitu. Karena itu yang didatangi itu bukan orang biasa tapi dukun yang berilmu gitu. Ya kamu harus tahu nih ya, Nah. kan itu. Kayak kami pihak keluarga panik dengan keadaan abang saya sekarang. Udah 2 hari nggak sadarkan diri. Ya saya tahu, tapi kan memang kalau bisa gitu Pak RT maksa gitu. Jadi kami selagi menghargai Pak RT, tapi mau kayak mana lagi gitu. Ya kalau maunya Pak RT kayak gitu ya silakan, tapi tanggung sendiri itu apa akibatnya. Terus kalau udah seperti ini, gimana coba? Ya saya akan bertanggung jawab karena itu kayak mana ya. Pak RT itu ada tujuan untuk menyelamatkan Mas Re. Jadi saya pun merasa Pak RT pun mau gini pun ini karena untuk abangku. Jadi pun saya pun walaupun Pak RT gini-gini saya akan sebisa mungkin untuk menyelamatkan Pak RT juga gitu. Membantu Pak RT lah. Iya, jadi gimana sih abang saya nanti untuk kedepannya tentang kelanjutan Sire itu? Ya saya akan berusaha semaksimal mungkin. Itu semua bakal baik-baik saja seperti biasanya. Karena saya pun kayak mana ya, belum bisa membantu gitu. Jadi saya itu akan membantu semaksimal mungkin. Kayaknya ya gitulah. Sebenarnya ini Mas ya, maaf nih, saya kalau boleh tahu, Jambrong itu siapa sih? Jambrong itu kayak orang-orang berilmu, dukun lah kok dibilang. Dia itu kayak mana? Dia tuh memiliki rasa benci sama Mas Ri. Sebetulnya dari lama, pas pula yang bencong itu mengundang dukun dukun itu gitu. Jadi pas di situ pula dukun itu memang udah kayak mana ya? Punya dendam lama gitu, macam nggak suka sama Mas Ri. Bosannya itu macam sok paling berilmu, sok paling ini, sok paling benar. Jadi dukun itu nggak suka, makanya dukun itu nganuin Mas Ri. Tapi Pak RT juga kena juga gitu. Jadi dua-dua itu kena juga gitu. Iya jujur ya, kami dari pihak keluarga nggak terima kan gitu. Nah jadi kayak mana cerita kelanjutannya tentang Sire ini? Nah jadi gini, kan pas si bencong itu mengundang dukun, jadi antara dua pihak itu kayak mana ya? Adu ini kayak mana? Adu bacot gitu kan. Terus misalkan adu bacot, si dukun itu kalah. Jadi pas dukun itu kalah, besoknya itu Mas Ri itu diundang lagi sama dukun itu, katanya dia tuh macam nggak terima gitu karena kalau omong. Ternyata dia tuh kalau menurut dia tuh bisa kalau misalkan dia kalah omong, tapi kalau soal ilmu dia tuh nggak mau kalah gitu. Ternyata orang itu kayak adu ilmu, terus dukun itu kalah. Cuman pas dukun itu kalah, si bencong itu dari belakang itu menyerang Mas Ri dengan air keras. Jadi Mas Ri itu diculik gitu. Kalian tahu kan, abang saya itu punya anak, punya istri, kan gitu. Jadi ini dia udah nggak sadarkan diri. Kalau dia nanti misalnya, kita bukan berpikiran jelek nih, dia masih koma, kan gitu kan. Seandainya dia nggak selamat, kayak mana sih anak istrinya? Ya nanti saya akan membantulah kebutuhan keluarganya. Tapi ya kalau bisa ya jangan sampai apa yang kita pikiran kita ya kalau bisa janganlah, jangan sampai lah. Kalau bisa ya kayak biasanya lagi gitu. Makanya kalian tuh pakai otak sedikit kan gitu. Kenapa abangku dibolehin turun? Kenapa nggak orang lain? Ya perkataan abang jaga sih bang. Soalnya kan yang itu kan yang misalkan Pak RT terjun ke lokasi itu bukan saya maksa, tapi itu Pak RT memang kemauan dia sendiri karena dia tuh kayak punya berjiwa kayak mana? Punya jiwa kayak mana? Kalau dibilang punya jiwa tanggung jawab gitu. Makanya Pak RT itu merasa aku yang mengundang harus aku yang membantu gitu. Tapi sebetulnya itu dari pihak kami itu nggak ada memaksa gitu. Memang keinginan Pak RT sendiri untuk terjun ke lokasi. Ya coba saya tanya nih sama Mas Nia, Ya. maaf nih. Coba Mas di posisi saya, pasti Mas bingung nggak kejadian seperti ini? Ya saya tahu, tapi kan ya namanya kayak mana ya, namanya musibah itu ya nggak ada di kalender, jadi kita tuh nggak tahu gitu bakal apa yang terjadi sama tim-tim kami gitu. Asal kamu tahu ya, apalagi sekarang ini orang tua saya itu menangis loh lihat kondisi abang saya yang lagi koma. Ya Jadi kayak mana coba? udah nanti saya maksimal mungkin bakal saya bantu gitu biar kayak semula gitu. Jadi untuk abang ini ya untuk ya bersabar lah ya kan, nanti kan lama-lama kan nanti kan jadi pulih gitu. Tapi ya
nggak langsung tapi perlahan-lahan, karena kita tuh nggak tahu musibah itu ada kapan gitu, ada di hari apa. Jadi kita tuh nggak tahu gitu musibah, namanya musibah kadang datang tuh tiba-tiba. Ini pihak dari rumah sakit pun udah lepas tangan, udah nggak sanggup ngobatinya kan gitu kan. Jadi mau cuman lagi untuk abang saya ini. Ya udah, nanti saya bertanggung jawab lah untuk kesembuhan Pak RT sendiri. Pokoknya ya nanti bakal saya usahakan untuk pengobatannya Pak RT, tapi ya nggak sepenuhnya, pokoknya ya semampu saya lah. Pokoknya biar Pak RT fit kembali. Jadi saya mau tanya nih, kamu bertanggung jawab itu bisa seperti apa tentang abang saya? Apakah bisa dia tuh pulih seperti semula lagi? Jadi gini bang, kan Pak RT, abang saya Masan itu punya suatu produk. Dia berbentuk minyak wangi. Itu cuman ya, dia itu minyak wangi itu cara pakai seperti minyak wangi biasa gitu. Ya tapi ya semoga aja gitu bisa menyembuhkan abang gitu, apa bisa menyembuhkan Pak RT lah. Jadi saat seperti ini, kamu mau jual produk itu sama saya? Bukannya itu, tapi kan saya kan memperkenalkan produk yang bisa manjur untuk menyembuhkan Pak RT gitu. Saya tuh bukannya untuk menjual, saya menawarkan bahwasannya satu produk Masri itu mempunyai hal-hal yang bisa mengobati suatu penyakit gitu. Tapi ya bukan karena dari obat tersebut, tapi ya karena suatu penyakit pasti bisa sembuh karena Allah Subhanahu wa taala. Gini ya, produk seperti apa itu? Kok bisa kamu menjamin kesembuhan untuk abang saya? Jadi itu minyak wangi, itu nggak saya jual. Itu saya beri gratis untuk abangnya, untuk mengobati Pak RT. Pokoknya ya setelah saya kasih minyak wanginya itu, nanti abang pakai ke Pak RT-nya itu ya seperti biasa, kayak abang itu pakai minyak wangi kayak biasa gitulah. Ya pokoknya kayak ya misalkan abang pakai minyak wangi kayak mana, kayak gitulah cara makainya. Sekarang gini aja lah ya. Nah, kalian tuh pakai otak sedikit makanya. Saya cuma pengen abang saya itu sembuh kembali, kan gitu. Saya mau dengan cara apapun, mau dengan bagaimanapun kalian buat kan gitu. Yang penting saya cuma pengen abang saya sembuh. ya makanya itu semaksimal mungkin nanti saya bantu. Tapi misalkan itu juga nggak bisa bantu dengan cara kedokteran, makanya saya bantu dengan cara mengobati alternatif gitu, dengan menggunakan produk tadi, minyak wangi. Sebenarnya si Ray itu siapa sih? Kok abang saya bisa mempunyai ide konyol membantu si Ray tersebut? Jadi Mas Ri itu seorang spiritual. Jadi Mas Ri itu karena dia itu punya jiwa spiritual yang kuat, dia itu membantu orang-orang yang lari di jalur Islam gitu. Menjadarkan suatu kaum agar menjadi yang lebih baik dan berjalan di jalan yang benar. Si Ray itu kan spiritual ya. Nah. Terus kenapa dibiarkan abang saya yang turun? Mikir nggak sih kalian ini? Ya kan karena kan Pak RT kan kayak mana ya, punya jiwa bertanggung jawaban yang sangat besar nih kan. Jadi sebetulnya Pak RT itu pas dia mau terjun itu sudah kami kasih tahu bahwasannya apa saja yang akan dia alami gitu setelah dia datang ke lokasi. Tapi Pak RT tetap ngeyel gitu, seakan-akan dia itu mau menyelamatkan Mas Ri gitu. Padahal udah saya kasih tahu efek-efeknya gitu. Ya kami satu keluarga nih sekarang nih ya. Kalau Mas mau tahu nih, kami bingung dengan keadaan abang saya sekarang. Kalau boleh nih, ayo Mas lihat keadaannya biar percaya. Ya udah, nanti misalkan saya ada waktu, saya akan menjenguk nengok kondisi Pak RT gitu. Nanti misalkan saya kayak mana ya, kondisi Pak RT itu sudah tahu, nanti saya akan menghubungi rekan Mas Ring lain gitu untuk membawakan produk itu. Ya jadi kedepannya gimana nih? Kan gitu. Abang saya juga punya anak loh, punya istri. Kan tadi udah saya bilang, saya akan membantu semaksimal mungkin gitu. Saya akan membantu semampu saya lah pokoknya. Tapi ya mudah-mudahan saja ya Pak RT bisa sembuh gitu, biar kayak semula lagi. Ya gitulah kira-kira. Ya Mas kan tahu ya, abang saya itu kan RT ya, di desa sini kan RT. Dia ada orang baik, kan gitu.
sempatlah kalau dia tuh nggak tertolong. Kami keluarga mau harus gimana bang? Mas? Ya kan tadi itu saya akan membantu tapi nggak sepenuhnya gitu. Pokoknya semaksimal mungkin lah supaya supaya Pak RT itu fit kembali. Ya seperti biasanya lah, bisa beraktivitas kembali gitu. Ya sekarang gini mas, pokoknya nih ya, ini mas dengar nih. Nah, Kalau terjadi apa-apa sama abang saya, kami satu keluarga nggak bakal terima mas. Saya nggak bakal tinggal diam. nah, ya nanti saya para tim mas nanti bakal kayak mana? Bakal bicara lagi lah tentang bahas ini. Kayak mana nanti setelah Pak RT itu tidak terselamatkan. Tapi ya mudah-mudahan itu nggak terjadi gitu. Kalau bisa Pak RT itu terselamatkan biar kayak biasa lagi beraktivitas. Ya gini ya mas, saya nggak segan-segan nih. Saya nggak segan-segan untuk membawa Mas Re atau anggotanya ke ranah hukum mas. Intinya gini bang, kami para tim Mas Re, kami bakal berjuang semampu kami, semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau bisa Pak RT itu sembuh dari penyakitnya dan Mas Re itu keluar dari sergapan para dukun. Jadi kita tuh kayak mana? Sama-sama selesaikan masalah kita masing-masing gitu. Tapi ya saya tetap membantu dari pihak keluarga Abang gitu. Ya jadi gini kan gitu. Nasib abang saya ke depannya gimana loh? Kalian tuh berpikirlah sedikit pakai otak. Abang saya tuh masih belum sadarkan diri. Itu kan takdir. Jadi kalau soal takdir ataupun permasalahan, pasti itu setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi untuk abang itu bersabar lah ya kan. Jadi itu kami bakal berusaha mungkin lah pokoknya untuk bisa selesaikan masalah ini. Gini mas jangan bilang masalah takdir. Kan saya tahu takdir. Cuman kan ini masalahnya gara-gara si Ray. Kan gitu. Ya namanya jalan hidupnya pasti memang jalan hidup pasti ya mempunyai takdir, tapi memang takdirnya kayak gitu mau kayak mana lagi coba. Kan kita nggak bisa mau milik takdir kayak mana-mana gini-gini, kan itu semua udah dikasih tahu Allah gitu. Ini takdirnya bakal gini, ini kedepannya bakal gini. Kita tuh gak bisa ngatur gitu takdirnya, karena takdir itu nggak bisa ditebak gitu apa yang terjadi ke depannya. Iya mas. Mas tuh jangan banyak omong gini aja sih. Jangan banyak bacot lah mas nih. Sedangkan kami satu keluarga ini pening dengan abang saya sekarang. Ya udah jadi gini Mas Re kan itu kan belum terselamatkan. Dia juga pun belum kayak mana ya, belum lepas lah dari sergapan si dukun itu. Jadi kita tuh sama-sama pening gitu. Saya pun pening juga caranya menyelesaikan masalahnya sama masnya. Saya juga bingung supaya melepaskan itu Mas Re dari sergapan dukun. Jadi saya tuh kayak mana ya, bingung mencari jalan keluarnya gitu. Yang satu belum siap, yang satu belum siap juga. Jadi sama-sama belum siap. Banyak mau diselesaikan masalahnya gitu. Cuma satu doang masalahnya. Ya gini kan gitu. Abang saya seperti itu. Jadi gimana jalan keluarnya itu? Jadi gini ya, kalau soal jalan keluarnya nanti ya saya akan kayak mana berbincang-bincang lagi sama tim Mas Re yang mencari jalan keluar ini, mencari jalan keluar masalah ini gitu supaya cepat terselesaikan. Tapi pokoknya sama abangnya ini ya sabar aja gitu. Aku nggak penting tentang abangmu mau gimana nggak penting sama aku. Kan gitu. Yang terpenting sama aku ini kayak mana ke depannya abang saya. Ya saya juga gitu ya. Saya itu penting juga sama abang saya, soal kan ya saya itu kayak abang gitu lah. Abangnya Pak RT itu abangnya si abang. Abang juga kan khawatir kayak mana kondisi itu Pak RT ke depannya. Saya pun juga khawatir, Mas Re juga abang saya. Jadi saya tuh juga bingung gitu. Yang apa abang rasakan ada saya juga ngerasakan gitu. Ya gini loh mas. Mas Re itu kan punya tim spiritual ya. Terus kenapa pula bisa abang saya yang disuruh turun, bukan tim-timnya itu? Kan udah saya jelaskan, saya dari tim Mas Re itu tidak pernah memaksa Pak RT itu untuk terjun ke lokasi, tapi Pak RT sendiri yang terjun gitu loh. Karena mungkin kan Pak RT itu mempunyai jiwa yang bertanggung jawab, jadi seolah-olah dia itu bisa mengatasi semua. Padahal enggak. Soalnya kan yang diatasi itu, yang dia jumpain itu bukan orang-orang biasa, tapi orang yang berilmu, dukun. Iya gini loh, abang saya kan nggak tahu tentang spiritual. Terus kenapa pula bisa kalian
membolehkan abang saya tuh turun kan gitu. Kenapa nggak cari yang lain? Spiritual yang lain kan banyak di sini. Ya mungkin kan Pak RT kan kayak mana? Yang mengundang Mas Re kan tuh Pak RT, bukan orang lain. Makanya Pak RT itu dia tuh kayak merasa aku yang mengundang, harus aku yang menyelamatkan gitu. Jadi kayak mana? Pokoknya Pak RT maksa lah gitu. Kami tuh mau kayak mana? Mau menghalangi kayak mana gitu. Soalnya kan Pak RT mempunyai jiwa yang bertanggung jawab. Jadi sebelum Mas Re itu kayak mana Mas Re diselamatkan Pak RT udah kasih tahu dulu sama tim saya itu, sama tim Mas Re, bahwasannya apa aja yang efek-efek yang bakal dialami gitu. Tapi Pak RT tetap ngeyel bahwasannya dia tuh bisa gitu. Padahal enggak. Gini loh, kalian orang spiritual. Nah, Kenapa nggak cari yang orang spiritual yang pintar? Kenapa harus yang bodoh-bodoh yang turun? ingat Bang, itu Jambrong. Itu bukannya orang biasa, tapi dia tuh orang yang mempunyai ilmu. Gitu loh. Dia tuh dukun yang ilmunya itu di atas manusia biasa gitu. Dia tuh bukan orang biasa, tapi dia tuh punya ilmu tenaga, ilmu hitam. Jadi bukan sembarang orang. Makanya Pak RT itu sebelum terjun ke lokasi saya selayaknya tim master itu saya menjelaskan apa aja yang dialami, apa aja yang bakal dialami Pak RT itu saat dia terjun ke lokasi gitu. Tapi Pak RT ngeyel. Ya udah, saya biarkan, saya menghargai Pak RT, udah. Tapi Mas ya, saya penasaran Mas. Sekuat apa sih si Jambrong itu? Sesakti apa sih dia? Kok saya jadi geram ya liatnya ya? Jadinya nih maksudnya si abang ini kayak mana gitu. Jadi maunya apa gitu biar masalah ini terselesaikan gitu. Saya menjelaskan ini, abangnya nggak mau. Saya mencari jalan keluar ini, abang juga nggak mau. Jadi maunya apa gitu? Saya pun bingung gitu. Sekarang gini aja lah. Jumpakan saya sama si Jambrong bisa. Biar saya membalaskan dendam untuk abang saya. Ya pokoknya mau permasalahannya apa, pokoknya tuh saya tuh nggak setuju kalau abang itu terjun langsung ke lokasi. Takutnya pas abang terjun ke lokasi, kan tahu tuh orangnya abang datang itu bukan orang yang sembarangan, dia tuh orang ilmu hitam, dia tuh dukun, bukan orang biasa. Takutnya pas abang itu datang, abang itu kayak mana ya, terjadi hal yang sama gitu kayak Pak RT gitu. Makanya saya tuh nggak mau gitu. Kalau bisa ya abang itu jangan terjun gitu. Biar tim kami aja, tim master itu yang terjun. Ya gini loh. Kalau saya nggak boleh dijumpain sama Mas Jambrong tadi ya. Jadi kayak mana tindakannya? Saya aja udah geram, saya pengen balas dendam untuk abang saya yang sakit itu, lagi koma. Kan kamu tahu sendiri kan? Ya tapi jangan abang yang terjun gitu. Kalau bisa ditahan. Saya pun tahu apa yang abang rasakan terhadap Pak RT gitu. Pasti suatu adik pasti punya rasa dendam dan punya amarah ketika abangnya itu di kayak mana, di macam-macam manain sama orang lain gitu. Pokoknya nih ya, saya mau nggak mau saya pengen jumpa sama si Jambrong, pengen saya penggal kepalanya. Mending jangan lah bang, takutnya kan terjadi hal yang sama gitu. Kita kan nggak tahu gitu apa kejadian ke depannya. Takutnya kan hal yang abang lakukan sekarang itu bakal terulang lagi sama kayak kejadian Pak RT gitu. Jadi kalau misalkan dua-duanya koma itu kayak mana ceritanya gitu. Yang satu masalah belum kelar, masa datang masalah lagi gitu. Ya pun saya bingung gitu mencari jalan keluarnya. Tapi ya kalau bisa ya abangnya jangan turun ke lokasi, karena bukan orang biasa tapi dukun yang berilmu. Iya gini ya, tapi saya curiga sama Mas Rin. Nanti jangan-jangan kalian sekongkol untuk menjatuhkan abang saya sama si Jambrong. Ya nggak mungkin, soalnya kan di awal ceritanya kan Pak RT yang mengundang, kecuali kalau abang saya yang mengundang Pak RT itu baru. Ini kan dari awal ceritanya tuh Pak RT yang mengundang abang saya Mas Re. Dari mana ya jalannya itu abang saya kerjasama sama si dukun? Kan nggak mungkin orang Pak RT yang menelpon abang saya untuk terjun ke lokasi. Ya gini loh, abang saya kan selaku RT nih. Nah, dia bakal mau mencalonkan diri jadi lurah. Kan itu kan? Jadi takut saya nanti kalian yang pengen dia tuh nyelakain dia, kalian sendiri yang buat cerita itu tadi. Ya nggak mungkin kalau misalkan lah abang saya yang bikin cerita, kenapa Pak RT yang menelpon abang saya untuk terjun ke lokasi? Apa ke lokasi? Berarti kalau misalkan lah abang saya itu memang merencanakan untuk menjatuhkan Pak RT itu. Kan mana mungkin Pak RT menelpon abang saya, soal kan yang datang ke lokasi itu Pak RT dulu yang menelpon abang saya supaya abang saya itu terjun ke lokasi. Gak mana mungkin lah kerjasama sama dukun orang Pak RT yang menelpon abang saya. Secara logikanya gini ya, sedangkan kamu aja
melarang saya untuk jumpa sama si Jambrong. Nah. Tapi kenapa pula kemarin abang saya itu nggak kamu larang? Ya karena kan kayak mana ya? Saya itu udah melarang Pak RT untuk jangan terjun ke situ. Tapi Pak RT maksa kayak mana lagi coba? Katanya Pak RT aku gini, Mas Re kayak gini gara-gara saya, jadi saya itu harus tanggung jawab. Jadi saya itu mau melarang, tapi saya itu menghargai Pak RT-nya karena dia itu mempunyai jiwa bertanggung jawab gitu. Bukannya saya melarang abang ini untuk terjun ke lokasi, tapi ya karena saya takut kejadian itu terjadi lagi hal yang sama Pak RT. Masalahnya yang satu belum selesai, datang masalah baru kan, kayak gitu makin ribet. Ya gini aja ya. Oh. Gini aja. Cuman saya tuh pengen memang jumpa sama si Jambrong. Kalau memang kalian nggak sekongkol, kenapa kalian nggak berani jumpakan saya? Saya nggak takut. Kalau memang abang berpikiran sekongkol, apa mungkin? Misalkan Mas Re itu sekongkol, apa mungkin itu Pak RT itu menelpon Mas Re? Kan nggak mungkin kan? Kan Ini- Pak RT sendiri yang menelpon Mas Re supaya datang ke lokasi, kan nggak mungkin itu, nggak logika. Ini ya, ini yang saya rasa ini, Mas Re itu bukan ustadz. Kalau yang saya rasa Mas Re mungkin seperti seorang dukun ya. Hah? Cuman berkedok menjadi ustadz. Nah, jadi saya banyaklah keganjaran atau curiga-curiga saya tentang Mas Re ini. Nah kok lari gini kok tiba-tiba abang kok berpikiran kayak gitu, kok Mas Re itu jadi apa kayak dukun gitu? Kan padahal kan Mas Re itu kayak mana? Dia itu bukan ustadz, tapi dia itu punya sifat jiwa orang yang beriman selayaknya ustadz. Jadi itu bukan dukun gitu. Jadi abang itu jangan berpikiran jelek tentang Mas Re itu. Mas Re itu kayak dukun-dukun yang lain gitu loh. Pokoknya abang itu jangan gitulah. Saya pun misalkan abang mengatakan Mas Re kayak gitu pun saya nggak terima gitu. Karena abang saya itu bukan dukun gitu. Dia ustadz tapi dia bukan ustadz tapi punya jiwa yang kayak ustadz. Punya Iya, tapi gini loh yang saya maksud. Iya kan? Mas Re ini, kalau lah memang dia seorang ustadz atau bukan dukun ya, seharusnya dia nggak membiarkan orang biasa terjun seperti itu. Kalau udah kayak gini, abang saya udah koma 2 hari di rumah sakit. Kayak kami pihak keluarga cemas. Jadi kami harus kayak mana sekarang? Kan gitu. Kami juga nggak bisa langsung percaya sama Mas. Sedangkan abang saya belum sadar. jadi gini bang, abang nggak bisa berpikiran kayak gitu kan dok. Kayak mana? Kan abangku tuh disekap. Jadi kayak mana abang itu ngomongnya abang saya itu dukun gitu. Sedangkan abang saya itu disekap sama Ki Jambrong. Abang nggak bisa lah berpikiran kayak gitu. Karena kan abang tahu sendiri tuh kondisi abang saya mana kan. Dia tuh disekap. Ya gini ya, kalau memang si Ray itu disekap, coba tolong nih, jumpakan saya sama dukunnya. Biar saya tahu benar-benar bahwasanya si Ray itu memang benar-benar disekap atau tidak. Ya saya kan saya maksa kan. Kalau memang abang sendiri memang niat abang mau jumpa sama Ki Jambrong dukunnya itu, ya silakan aja gitu. Abang datang, abang lihat lokasinya, abang lihat kondisi masa kayak mana. Tapi ya kalau misalkan ada apa-apa jangan salahkan saya, soalnya kan saya itu udah melarang abang, tapi abang tetap ngeyel mau datang ke lokasi gitu. Ya gini loh, saya kan cuma pengen tahu, saya cuma pengen lihat benar-benar nggak si Ray tadi ini disekap sama dukun itu, kan gitu. Jadi biar nggak ada pikiran-pikiran saya yang sekongkol lah atau yang mereka itu memang bekerja sama untuk menjatuhkan abang saya tadi. Nah, jadi bisa nggak tunjukkan sama saya bahwasanya dukun itu di mana posisinya, di mana lokasinya, pasti kamu tahu. Tunjukkan sama saya. Biar saya bisa melihat langsung kayak mana, kan gitu kan? Udah bang, mending jangan bang. Soalnya saya itu nggak berani gitu. Takutnya menjadi hal yang menjadi masalah yang baru gitu. Menjadi masalah yang awal itu terulang lagi gitu. Takutnya lah, misalkan masalahnya PRT itu ada di abang gitu. Kan PRT koma. Tapi abang juga koma gara-gara mendatangi dukun itu gitu. Karena kan yang abang datangi itu bukan orang-orang biasa, tapi dia tuh orang yang berilmu, dukun, ilmu hitam. Jadi nggak sembarang orang. Ya gini ya. Nah, dari tadi yang kamu ngomongin itu aja, kan gitu kan. Cuman pada dasarnya kamu itu nggak mau memberitahu saya, kan gitu, tentang syuring tadi, tentang dukun ini tadi. Jadi cuman saya nggak mau pikiran bahwasanya kalian itu sekongkol. Saya cuma minta tolong lah, tunjukkan sama saya. Saya berbicara
tentang yang kayak gitu-gitu aja. Itu karena saya pun sambil memikirkan kondisi abang saya Mas Ri itu kayak apa ke depannya gitu. Jadi ya saya itu bukan saya itu nggak fokus ke masalah abang juga, ke abang aja. Saya pun juga fokus ke masalah saya juga. Alah, Kita sama-sama pening. ya gini ya, karena ini cuma bacot doang, cuma ngomong doang. Intinya gini, abang saya seperti ini semua tuh gara-gara kalian. Betul nggak saya bilang? Jadi gini, kalau memang abangnya ngomong gitu, Mas Ri juga bakal nggak kayak gini. Misalkan Pak RT itu nggak menelpon abang saya, kan yang munculnya cerita ini, yang munculnya masalah ini kan gara-gara Pak RT gitu. Kalau misalkan abang nutut saya, ayah saya bisa nutut abang juga. Soalnya kan kayak mana ya, Pak RT yang menimbulkan masalah ini. Misalkan Pak RT dulu yang kayak mana menelpon abang saya untuk menyadarkan si bencong itu gitu. Tapi ya karena bencong itu nggak senang, jadi mengundang dukun itu untuk menyerang Mas Ri. Ya udah, gini aja loh. Kita nggak usah ribet-ribet, nggak usah panjang kali lebar ngomong itu kan. Pertemukan aja saya sama dukun itu. Dan apa, saya juga mau lihat ya, Mas Ri itu benar-benar disekap atau tidak. Ya kalau menurut saya ya jangan lah bang lah. Soalnya kan tau lah orang dukun nih amanah kan ilmunya. Jadi kalau misalkan saya melarang abang nggak bisa kayak mana? Nggak bisa menuruti kemauan saya untuk supaya jangan mendatangi ke lokasi. Ya saya fan-fan aja gitu. Ya maunya abang gitu ya udah lakukan. Tapi kalau misalkan efek-efek yang terjadi ke depannya jangan salahkan tim Mas Ri gitu. Takutnya kan masalah yang lama itu terulang lagi gitu kan. Iya, gini ya Mas, gini. Saya juga tidak tahu nih, yang buat itu dukun kah, yang buat itu Mas atau Mas Ri, atau kamu. Kalau sempat dukun yang buat, ini saya selaku adik dan pihak keluarga, kami nggak senang. Nyawa dibalas nyawa Mas. Jadi kalau memang dukun yang buat, dukun itulah yang bakal kami bunuh. Kalau Mas Ri yang buat, Mas Ri lah yang bakal kami bunuh. Bahkan Mas saat ini, kalau Mas bersangkut paut sama masalah itu, bahkan Mas bisa saya bunuh sekarang. Jadi gini aja bang. Kita akan ini kan sama-sama pening untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Jadi kalau misalkan abang itu merengkel itu ya, mau datang ke lokasi untuk melawan dukun itu untuk membalas dendam karena Pak RT itu pingsan, koma, di rumah sakit gara-gara dukun. Jadi saya pun ya kayak mana lagi kalau misalkan nggak melarang. Jadi ya kalau misalkan abang terjun ke lokasi, apa yang terjadi ke abang itu ke depannya jangan salahkan kami para tim Mas Ri gitu. Karena kan abang sendiri yang memaksa gitu. Abang pun kayak si Pak RT pun saya sama kayak Pak RT gitu. Pak RT pun sama, Pak RT pun dia memaksa gitu. Karena kan dia itu membalaskan dendam karena abang saya itu disekap sama dukun gitu kan. Ya pokoknya sama lah kayak abang yang omongin ini gitu. Abang yang ngomongin mencari jalan keluarnya itu sama dengan kayak Pak RT mencari jalan keluarnya untuk supaya Mas Ri itu keluar dari sikapannya dukun gitu. Tapi ya kalau misalkan Pak RT ngeyel, saya nggak bisa ngelarang lah gitu. Tapi misalkan ini ya suatu hal yang terjadi ke depannya jangan pernah menyalahkan kami para tim Mas Ri. Kami nggak tanggung jawab. Ya gini loh, ini buat siapapun ya, yang buat abang jadi seperti, yang buat abang saya jadi seperti itu, yang buat abang saya jadi koma, pasti saya akan balaskan dengan untuk abang saya. Kamu dengar tuh ya, saya nggak main-main. Ya tapi ya kalau misalkan yang terjadi halnya itu terulang kembali kayak Pak RT koma di rumah sakit, tapi saya para selaku tim Mas Ri nggak mau tanggung jawab gitu kan. Pokoknya kami udah melarang, tapi abang itu ya maksa gitu supaya datang ke lokasi ya udah. Tapi kalau misalkan hal yang sama terulang lagi kami nggak tanggung jawab. Ya gini ya, kayak sekarang ini lah, ibu saya ini sama ayah saya di rumah sakit menangis loh. Saya selaku adik lihat orang tua saya menangis, saya sedih. Siapa yang nggak emosi jadinya? Siapa yang nggak naik darah nengoknya? Ya saya pun emosi juga kan karena Mas Ri itu disikap sama dukun itu gara-gara Pak RT menelpon abang saya gitu. Saya pun bisa menuntut abang loh, karena kan Pak RT kan yang menyebabkan masalah ini, karena Pak RT itu mengundang Mas Ri untuk menjadikan si bencong itu. Cuman kalau misalkan Pak RT nggak nelpon si Mas Ri, abang saya nggak bakal jadi kayak gini masalahnya. Saya pun bisa menuntut abang. Ya gini aja. Saya ini akan mendengar ya. Saya pengen sekali saya jumpa sama si Jamburong itu. Jadi tolong bisa nggak bisa kamu pertemukan saya sama dia. Jadi biar saya tahu gimana sih si Jamburong itu, bentuknya gimana, kan gitu kan. Tidak kalau misalkan abang maksa mau terjun ke lokasi, ya tapi itulah frekuensinya itu kami nggak bertanggung jawab apa yang terjadi, bahwasannya
abang itu mengalami hal yang sama dengan Pak RT, tapi ya kami turun tangan lah, angkat tangan. Jadi kami itu nggak mau tahu misalkan apa yang terjadi ke depannya. Ya gini, kami siap menerima konsekuensinya seperti apa. Kalau memang benar yang terjadi seperti abang saya itu, kami siap. Kami akan bertanggung jawab sendiri. Nah, karena memang kami penasaran, kan gitu kan. Pokoknya kami apapun konsekuensinya kami terima. Oh iya, nanti gini aja. Untuk para sahabat sendiri saksinya kan, bahwasannya abang ini yang mau gitu ya, maksa bahwasannya dia itu mau turun ke lokasi. Jadi kalau misalkan dia itu ada masalah yang sama, jadi dia itu kalau misalkan dari keluarga abang ini menuntut saya, jadi saya itu ada saksi bahwasannya abang ini yang memaksa untuk turun ke lokasi. Jadi nanti saya bakal turun ke lokasi sama abang ini karena abang ini yang maksa. Jadi ya secepatnya mungkin saya akan terjun ke lokasi gitu sama si dukun Ki Jamro. Jadi saya akan tutup dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.